Shalom sahabat damai yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam program damai hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Ayub pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iri hati itu adalah cemburu karena kelebihan daripada orang lain. Hari ini kita akan melihat akibat daripada iri hati itu. Yang pertama, kita akan merasa tidak senang atau susah untuk senang. Kenapa? Karena kita selalu melihat keberhasilan orang lain, dan keberhasilan orang lain itu selalu membuat kita merasa tidak senang. Orang-orang yang iri hati adalah orang-orang yang susah untuk melihat orang senang, tetapi ketika orang itu susah, dia akan senang. Yang kedua, iri hati itu akan membuat kita cepat marah. Pastinya, kalau kita iri hati dalam hati kita, maka kita akan mudah sekali untuk merasa marah. Marah akan keadaan kita yang tidak sebanding dengan orang lain, terhadap pencapaian orang lain, dan hal itu membuat ketidaktenangan di hati dan menerbitkan kemarahan di hati. Yang ketiga, iri hati itu membuat hidup kita menjadi kacau. Dalam Yakobus 3 ayat 16 di sana dikatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi yang ketiga, akibat iri hati itu menyebabkan kita mempunyai pikiran-pikiran yang jahat. Contoh, kita lihat apa yang terjadi ketika Kain membunuh Habel. Ada iri hati yang dimiliki oleh Kain akibat persembahan Habel yang diterima, sementara persembahan dari Kain tidak diterima. Akibatnya dia membunuh Habel. Begitu juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa mereka menjual Yusuf? Karena ada iri hati dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Kalau kita memiliki iri hati dalam hati kita, maka itu akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk atas kehidupan kita, dan pastinya hal itu tidak akan mendatangkan damai sejahtera di hati kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi iri hati? Yang pertama, kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menerima segala yang baik yang Tuhan berikan dan betul-betul memahami bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, jangan pernah kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Ketika orang lain berhasil, ketika orang lain sukses, kita ikut senang bersama dengan orang tersebut, dan hati kita ini melimpah dengan ucapan syukur. Dan kita perlu pahami bahwa masing-masing kita memiliki berkat masing-masing. So, jangan bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Yang ketiga, ketika iri hati itu melanda hidup Bapak Ibu, Saudara, maka mintalah hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk tetap meniadakan iri hati dalam hati kita. Saya percaya, kalau kita dapat mengelola iri hati ini dan sama sekali tidak memiliki iri hati dalam hidup kita, kehidupan kita akan jauh lebih berhasil. Kehidupan kita akan jauh lebih sehat. Karena iri hati sekali lagi seringkali membuat kita stres, dan tentunya stres itu tidak akan memberikan dampak yang baik bagi hidup kita. So, jangan iri hati. Bersyukurlah karena Tuhan yang memberkati setiap orang, Dia juga memberkati kita dengan berkat yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.